Kak Putri. Iya, ada apa nih? Ini hari Minggu loh. Terus emang kalau hari Minggu kenapa sih? Loh, kita kan harus streaming sekolah Minggu ya nggak? Halah, apa sih streaming gak seru? Kita itu kalau streaming sekolah Minggu kita bisa seru-seruan bareng. Ada acara icebreaker-nya. Terus habis itu waktu kita puji-puji juga lagunya seru-seru. Masa sih? Iya, terus habis itu firmannya pasti sangat menarik dan pasti memberkati kita semua. Terus yang paling penting ini biasanya di akhir acara itu ada challenge-nya. Nah, kalau misalnya kita ikut terus kita menang, kita dapat hadiah. Wah, seru beneran kan? tuh? Iya. Seru banget. Makanya kita harus ikut streaming sekolah Minggu setiap hari Minggu. Oke Gitu. deh, oke deh, oke. Oke, ayo kita nonton ya. Kita tuh HP ini. Ayo. Wah, Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai sekolah minggu pahlawan kuat, kita berdoa dulu. Ayo adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh kasih kami kesempatan buat ketemu lagi sama Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau sekolah minggu. Tuhan berkati, Tuhan buka hati kami, Tuhan buka telinga kami supaya kami bisa menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kembali lagi di Icebreaker minggu ini. Icebreaker. Oke, kali ini kakak ada berempat. Siapa aja? Ada Kak Sofi, ada Kak Sharon, Kak Jovi, dan Kak Putri. Yeay. Oke, Icebreaker kali ini kita mau main supaya kita jadi pintar, supaya kita jadi berpikirnya cepat, oke? Wow. Sip kan? Keren kan? Oke, ditonton ya sampai selesai, oke? Oke, cara mainnya itu kita main dengan kalimat Y, E, S, U, S, oke? Oke. Jadi cara mainnya kakak liatin simpel aja ya. Coba dimulai dari Kak Putri, oke? Oke, jadi caranya coba ya. Y, E, S, U, S. nah itu contoh sekali putaran. Jadi waktu misalnya kakak bilang Y, orang yang di samping kiri kakak harus juga bilangnya E, tapi dia terserah mau milih kiri atau kanannya dia. Kalian juga bisa main game ini di rumah sama papa, sama mama, sama adik, sama kakak, sama semualah bisa. Oke, jadi kalian ngerti kan? Kalau nggak ngerti kita cobain sekali lagi ya. Oke, coba dimulai dari Kak Sharon deh. Oke. Y, E, S, U, S. Y, E, S, U, S, Y, E, S. Itu harus konsentrasi. Oke, harus konsentrasi ya. Itu kita kurang berlatih dan kurang konsentrasi ya adik-adik. Jadi kalian bisa main ini makin lama makin cepat, mesti seru guys. Seru adik-adik. Oke, coba sekali lagi yang agak cepat ya. Perhatikan kakak baik-baik. Oke? Coba dari Kak Sofi. Y, E, S, U, S. Y, E, S, U. S. Ya pokoknya cara mainnya kayak gitu ya. Kita main dengan kata Y, E, S, U, S. Oke. Oh iya, kakak mau ingatin, kalau kalian keluar rumah, kalau kalian kemana-mana, kalian harus pakai masker kayak yang kita semua pakai. Oke, jangan lupa pakai masker dan jaga kesehatan. Oke, see you di Icebreaker minggu depan. Bye bye. Halo adik-adik. Wah, ketemu lagi sama Kakak Sharon, sama Kak Tian di sini. Oke, hari ini kita
kita mau memuji Tuhan. Yang siap katakan yuhu. Wih, udah siap semuanya sekarang. Kita mau memuji Tuhan. Siap? Siap semua? Siap Kak? Siap? Oke, kita mau memuji Tuhan. Oke, ayo kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Yang semangat ya adik-adik di rumah juga semangat. Tepuk tangannya dong. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus. Indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Indah-indah, oh indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus. Indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, lebih semangat, amin. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sungguh-sungguh katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang lompat di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kita lompat bareng-bareng ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku.
bersuka cita. Amin. Semua tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Yeay. Oke, adik-adik, siapa di sini yang sudah siap buat mendengarkan firman? Angkat tangannya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau nyanyi satu lagu dengan sungguh-sungguh. Semua duduk yang manis ya. Kita lipat tangannya, kita mau siapkan hati kita, kita menyiapkan pikiran kita mau mendengarkan firman. Oke? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Dengan jaramu kau tebus dosaku, dengan nyawa
sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Sekarang saatnya ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Kami mau duduk diam, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman. Tuhan Yesus, berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati setiap apapun yang kami dengar itu bisa menjadi benih dan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di rumah kami, Engkau ada di hati kami. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman katakan amin. Dadah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Halo, ketemu lagi dengan Miss Tanti. Hari ini Miss Tanti gak sendirian. Miss Tanti bawa siapa nih? Yeay, siapa yang suka punya pudel, punya anjing? Miss Tanti di sini hari ini datang sama Migo. Namanya Migo. Nama lengkapnya mie goreng. Iya. Jadi kita panggilannya Migo. Nah, sebelum Miss Tanti mau lanjut omong-omong hari ini, Miss Tanti mau nanya, siapa di antara kalian yang suka pergi jalan-jalan? Angkat tangannya. Ah, sama. Kita sama. Siapa? Pertanyaan kedua nih, siapa di antara kalian yang kemarin selama liburan pergi jalan-jalan? Nggak ada. Tunggu. Mungkin pertanyaannya Miss Tanti kurang jelas. Siapa di antara kalian yang pergi jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri? Angkat tangan. Nggak ada. Kenapa? Oh iya, kan nggak boleh jalan-jalan. Ya, tidak usah khawatir. Hari ini Miss Tanti dan Migo akan ajak kalian semua pergi berjalan-jalan. Siapkan kacamata hitam dulu. Kita pakai ya gue ya. Syuk. Kita siap pergi berjalan-jalan. Apa kalian siap? Let's go. Ada di mana ini ya? Panas banget tempat ini. Mana nggak ada orang lagi. Siapa ya yang bisa kita tanyain? Oh, kalian lihat seorang nggak? Mana? Ada orang? Mana? Oh iya. Oh ya Mas mau nanya Mas. Sebenarnya kita ini ada di mana ya Mas? Kita ini ada di Mesir. Di Mesir? Wah, kita nyampe ke Mesir juga. Yes. Tapi, Mas, saya haus. Yang jual es teh manis di sini di mana ya, Mas? Es teh manis? Apa itu es teh manis? Nggak ada di sini. Terus adanya apa, Mas? Saya haus. Adanya jus kurma. Aku nggak suka jus kurma. Ya udah deh. Panas banget. Siapa lagi ya yang kita bisa temuin di padang Mesir ini? Oh, siapa ya? Sembah Tuhan siapa ya? Perkenalkan, saya Yusuf, Raja Muda Mesir. Wah, harus pakai begini ya Tuan? Biar keren. Oh iya biar keren. Tuan ini Raja Muda di sini? Iya. Oh iya. Tuan ini kerjaannya apa ya Tuan? Semua tanah-tanah, semua ini semua
Iya, saya. Wah, hebat sekali. Tuan, berarti Tuan ini orang Mesir yang bisa jadi wakilnya Firaun, betul kan? Salah, saya bukan orang Mesir. Bukan orang Mesir, Saya orang Israel. orang Israel. Gimana caranya? Jadi sebenarnya Yusuf itu bukan orang Mesir loh. Yusuf itu yang baru kita temuin tadi adalah orang Israel asli. Dia adalah anaknya Yakub. Nah, ketika Yusuf kecil, Yusuf itu selalu rajin belajar. Ketika kakak-kakaknya pergi main, lalu mereka sedang senang-senang, lagi berenang-berenang, lagi kejar-kejaran di padang. Yusuf ngapain? Yusuf di rumah dan dia harus belajar. Mungkin waktu itu teman-temannya akan panggil dia, Yusuf, main yuk. Yusuf bilang, tunggu teman-teman, PR-ku belum selesai. Heh, kan gak ada papamu yang tunggu. Heh, kan gak ada mamamu yang tunggu. Lagian tuh, gurumu juga gak ada. Mendingan kamu pergi main aja sama kita-kita. Ayo, teman-temannya bilang gitu. Tapi apa yang kalian tahu? Yusuf ternyata dia gak mau. Dia bilang, papaku memang gak lihat, mamaku memang gak lihat, tapi Tuhan lihat dan Tuhan suka orang yang rajin. Aku belajar dulu ya, aku selesaiin dulu tugasku. Nanti habis aku selesaiin tugasku, aku pasti pergi main bersama kalian. Jadi hari itu dia belajar dulu, dia baca lagi, dia belajar lagi, meskipun tidak ada orang yang lihat. Suatu hari keadaan yang buruk terjadi. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dia harus pergi ke Mesir sendirian. Di situ dia harus jadi budak di tempat orang lain. Tapi itu tidak membuat Yusuf jadi patah semangat. Tahukah kalian, jauh dari orang tuanya, jauh dari mama papanya, tidak ada orang yang lihat. Di tempat itu Yusuf tetap berusaha melakukan yang terbaik. Dia tidak hanya melakukan bagus kalau disuruh sama orang tuanya, tapi dia selalu berusaha melakukan yang terbaik karena dia selalu bilang, Tuhan yang lihat meskipun orang lain tidak lihat. Apakah setelah itu keadaan jadi lebih baik? Enggak. Malah Yusuf harus masuk penjara. Loh, kenapa harus masuk penjara? Karena Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar. Lihat tuh, di penjara Yusuf gak jadi kecewa dan berkata, oh, percuma aku belajar bertahun-tahun, oh, percuma aku berdoa bertahun-tahun, percuma aku jadi anak yang taat, toh aku masuk di dalam penjara. Enggak loh, ternyata di dalam penjara pun Yusuf tetap melakukan yang terbaik. Tahu gak kalian dia ngapain? Dia melayani orang lain, dia belajar semua yang dia ada. Sampai-sampai suatu hari ketika waktunya Tuhan, dia ditemuin sama dua orang juru makanan dan juru minuman yang kayak gini, sering. Juru makanan bilang, aku bermimpi. Juru minuman bilang, aku juga bermimpi. Yusuf mengartikan mimpi kedua orang itu, dan mimpi itu tepat seperti yang Yusuf katakan, itu yang terjadi pada mereka. Tetapi ternyata setelah itu juru minuman yang dibebaskan, ternyata dia nggak ingat sama sekali sama Yusuf seperti janjinya bahwa dia akan mengingat Yusuf. Dia lupa. Lihat tuh, dijual, masuk penjara, dilupakan. Tapi meskipun tiga hal yang sangat jelek itu Yusuf alami, Yusuf tidak berkata bahwa aku akan berhenti belajar, aku akan berhenti taat, aku akan berhenti berdoa. Dia tidak lakukan itu. Apa yang dia lakukan? Dia belajar lebih giat, dia melakukan lebih baik, dia tetap taat seperti apa yang papa mamanya katakan, meskipun mereka nggak tahu. Dan dia tetap berdoa, setia sama Tuhan. Gak ada orang yang lihat. Sampai suatu hari, tada!
Raja Firaun itu suatu hari bermimpi. Dan mimpinya itu tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan. Siapa yang bisa mengartikan? Kalian tahu kan jawabnya siapa? Tentu Yusuf yang bisa mengartikan mimpinya Raja Firaun. Nah, ketika Yusuf mengartikan mimpinya Raja Firaun, Yusuf dianugerahi hadiah. Dia sebagai raja muda atau wakilnya Firaun di tanah Mesir. Coba kalian bayangkan kalau selama ini Yusuf tidak pernah belajar. Kalau selama ini Yusuf malas belajar. Kalau selama ini belajarnya harus pakai dipaksa-paksa. Apa yang terjadi? Mungkin kayak gini yang terjadi. Selamat siang, Bapak Raja Muda Yusuf. Saya dari negara seberang dan saya ingin memberikan perjanjian bisnis kita, Pak, ya. Ini adalah perjanjian bisnis kita, uang ini, Pak, ini uang, ya. Dan ini adalah perjanjiannya, jadi tolong Bapak baca dulu baik-baik. Ini adalah uang. Silakan dibaca, Pak. Terus ditandatangan ya, Pak, ya. Tolong dibaca, Pak. Iya, dibaca, Pak. Kok nggak baca-baca sih, Pak? Pak? Saya nggak bisa baca. Bapak nggak bisa, Pak? Gimana sih? Aduh, Pak. Ini terbalik. Bacanya gini loh, Pak. Ya, gini. Sekarang mulai dibaca. Ya. Saya tetap nggak bisa baca. Loh, kenapa kok nggak bisa baca? Memang Bapak buta huruf? Selamat siang. Selamat siang. Bapak Raja Muda Yusuf ya? Iya. Iya. Perkenalkan, saya dari Swiss, Pak. Kami dari Swiss, kita mau kasih uang. Ini ada 5.000 emas dari Swiss dan ini juga ada perjanjian 5.000 emas dari Austria. Tolong Pak, ini di total dulu berarti 5.000 ditambah 5.000 ya, Pak ya. Tolong Pak dihitung dulu. 5.000 ditambah 5.000. Jadinya 12.000 ini. Loh Pak, 5.000 ditambah 5.000. 9.000. Aduh. 5.000 ditambah 5.000, Pak. 11.000. Ya, Bapak Tuan Raja Muda, ini saya mau membacakan laporan dari bisnis kita selama Pak Raja Muda Yusuf. Iya. Saya mau membacakan ini bisnis kita, Pak. Rencana bisnis kita. Saya bacakan ya, Pak ya. Saya hitungkan juga. Iya. Tolong Bapak dengarkan baik-baik ya. Iya. Mari kita mau lihat. Jadi bisnis kita akan ada dimulai dengan bisnis emas yang Pak Yusuf. Oh iya. Didengarkan sebentar ya, Pak ya. Baik. Dimulai dengan bisnis emas, kemudian di sini juga ada bisnis perak, kemudian di sini juga akan ada bisa bayangin nggak kalau Yusuf itu ternyata malas belajar sehingga jadinya kayak yang tadi tuh, nggak bisa baca, nggak bisa itu, ngantuan. Nggak asik banget kan ya? Mana ada raja muda kayak gitu. Tahukah kalian kalau hari ini kalian sedang disuruh belajar meskipun tidak ada orang tua, kalian sedang dipersiapkan jadi Yusuf. Yusuf yang kayak apa? Yang kayak gini nih. Saya Raja Muda Yusuf. Saya akan mengatur semuanya supaya bisa survive di masa kekeringan ini. Wah, ternyata karena Yusuf itu rajin, dia terbiasa rajin belajar. Dia terbiasa mengatur semuanya.
Sehingga suatu hari ketika dia jadi raja muda di Mesir, dia sudah terbiasa untuk mengatur semuanya. Lihat tuh, orang Mesir nggak jatuh kelaparan. Bahkan keluarganya juga nggak jatuh kelaparan. Yusuf berhasil menyelamatkan mereka semuanya. Tahukah kalian, sekarang ini kan kalian masih ada di rumah. Kalian mesti belajar, gak ada orang tua yang lihat, gak ada guru yang lihat, gak ada orang-orang yang lain yang lihat, gak ada teman-teman juga. Tapi ketika kalian belajar, kalian itu sedang mempersiapkan diri kalian untuk suatu hari, kalau persiapan kalian ini ketemu dengan waktunya Tuhan, maka akan jadi boom, kalianlah yang akan jadi Yusuf di masa depan. Ingat ya, ayo pakai tangan kalian. Persiapan kalian ditambah dengan waktu Tuhan akan jadi boom, Yusuf di masa depan. Siapa itu Yusuf yang ada di masa depan? Kamu, katakan saya. Yeay, kamu itu Yusuf di masa depan. Lewat hidup kalian, Tuhan akan mempercayakan banyak hal. Tapi ingat loh, harus ada apa ini tadi? Persiapan. Dari mana? Dari belajar yang rajin, dari kesungguhan kita, dari doa kita, ditambah dengan waktu Tuhan. Yuk sama-sama sekarang kita berdoa. Kita akan tutup mata kita, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar dari Yusuf, bahwa waktu kami rajin meskipun tidak ada orang yang lihat, Tuhan itu melihatnya. Dan Tuhan, Engkau akan memberkati apa yang kami kerjakan, sehingga suatu hari nanti ketika persiapan kami bertemu dengan waktunya Tuhan, Tuhan akan pakai kami menjadi Yusuf yang dipercaya Tuhan menyelamatkan hidup banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, semua yang mau rajin seperti Yusuf, sama-sama kita berkata amin. Yes. Yeay. Ini waktunya ayat hafalan. Hari ini ayat hafalan akan diambil dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Gampang banget. Ulang ya. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Gampang banget. Siapa yang udah bisa? Yeay. Sekali lagi ya, kita pakai cepat ya. Konsentrasi. 3, 2, 1, go. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yes.